Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين, sidang Jumu'ah rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah ayat di Al-Quranil Karim, sebuah ayat yang tadi kami sebutkan di dalam khutbatul hajah, di dalam muqaddimah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita agar kita bertakwa kepadanya, dan menggabungkan di ayat yang sama perintah agar kita mengatakan perkataan yang benar. Menunjukkan betapa pentingnya menjaga lisan kita. Menunjukkan betapa pentingnya agar seseorang menggunakan lisan, nikmat bicara yang Allah berikan kepadanya untuk hal-hal yang hak, untuk hal-hal yang baik. Lisan kita yang tak bertulang ini, yang sangat ringan untuk difungsikan, yang tidak memerlukan energi yang besar, bisa berdampak dengan dampak yang begitu dahsyat. Seringkali terjadinya peperangan, terjadinya perpecahan dalam sebuah komunitas, organisasi, dalam sebuah keluarga, bahkan hancurnya sebuah rumah tangga, seringkali disebabkan oleh lisan manusia. Disebabkan karena mereka tidak bisa menjaga lisannya. Oleh karenanya Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia, memberi jaminan surga untuk orang yang bisa menjaga lisannya. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man yadman lima baina lihyaihi
Wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku untuk menjaga apa yang ada di antara kedua janggutnya, yakni mulutnya, yakni lisannya. Wa ma baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yakni kemaluannya. Aku akan menjamin untuknya surga. Rasulullah memberikan jaminan surga karena sulitnya perkara menjaga lisan ini, ikhwatal iman rahimakumullah. Menjaga lisan bukanlah perkara yang mudah. Maka dari itu Rasulullah SAW memberi jaminan surga dan menggabungkannya dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Beliau SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan perkataan yang baik atau diam. Al-Imam An-Nawawi berkomentar tentang hadis ini. Ketika menjelaskan hadis ini, beliau menukil perkataan Imam Syafi'i. Apabila seseorang hendak berkata, hendak berucap, hendaklah dia berpikir terlebih dahulu. Memikirkan apa yang keluar dari mulutnya. Jikalau diperkiraannya bahwasanya perkataannya akan menimbulkan mudarat, akan menimbulkan efek negatif, dampak yang buruk, hendaknya dia menahan lisannya. Atau bahkan ketika dia tidak tahu apakah efeknya bisa buruk atau jelek, dia tahan lisannya. Jikalau dia telah yakin bahwasanya perkataannya itu tidak menimbulkan dampak negatif, tidak menimbulkan efek yang buruk, barulah dia bebas berbicara dengan perkataan tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang berakal hendaknya menyadari hikmah daripada penciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan untuk kita 2 telinga, 2 mata, 2 tangan, 2 kaki. Akan tetapi Allah menciptakan untuk kita 1 lisan. Agar kita lebih menjaga lisan kita. Hikmah dari Allah menciptakan untuk kita 2 buah telinga dan 1 lisan, di antaranya agar kita lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Seseorang yang banyak berbicara dia akan banyak terjerumus. Seseorang yang banyak berbicara dia akan banyak mengatakan kesalahan. Akan banyak dosa yang keluar dari mulutnya. Dengan dia banyak mendengar, dia memfilter apa yang dia dengar. Baru dia bisa ucapkan yang baik-baik daripada apa yang dia dengar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang berkata perkataan keji terhadap orang-orang mukminin. Tentang orang-orang yang menyakiti hati orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Surah Al-Ahzab ayat 58. Seseorang harusnya menjaga lisannya, tidak melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak dilakukan oleh saudara-saudara kita yang beriman. Seseorang seharusnya menahan lisannya agar tidak menyakiti hati orang-orang yang beriman. Bagaimanakah akhlak seorang muslim seharusnya? Rasulullah SAW menjelaskan tatkala ditanya. Beliau alaihissalam mengatakan, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu akhlaknya adalah yang membuat muslim lainnya merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai ada saudara kita sesama muslim, tetangga kita, atau teman di lingkungan kerja kita, keluarga kita, atau siapapun yang ada di sekitar hidup kita, di kehidupan kita, merasa tidak aman dari lisan kita, karena lisan kita tajam, karena lisan kita sering berbuat fitnah, sering melakukan tuduhan ini dan itu, karena lisan kita sering menggunjing, karena lisan kita sering melakukan hal-hal yang buruk, mengatakan kedustaan, mencaci dan lain sebagainya.
Jangan sampai saudara-saudara kita yang beriman merasa tidak aman dari gangguan lisan kita ini. Ikhwatal iman rahimakumullah. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan hadis tersebut. Beliau berkata hadis ini bersifat umum yang dinisbatkan kepada lisan, bahwasanya bahaya lisan tidak hanya menimbulkan bahaya di saat itu juga, akan tetapi bahaya lisan bisa menimbulkan efek bahaya untuk sesuatu yang telah lalu kemudian diungkit kembali, atau mudarat berbicara sesuatu yang akan datang. Maka dari itu bahaya lisan sangatlah luas. Ikhwatal iman rahimakumullah. Hendaknya seorang muslim menahan diri dari menggunjing saudaranya, dari membicarakan keburukan tentang saudaranya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jal, kita diseru oleh Allah Azza wa Jal, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah sebagian besar daripada prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah perbuatan dosa. Berprasangka saja sudah perbuatan dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling mencari kesalahan satu sama lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain, yakni membicarakan keburukan saudaranya. Allah Ta'ala berfirman, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sudikah kalian, sukakah salah seorang di antara kalian memakan bangkai dari daging saudara kalian sendiri? Allah Ta'ala katakan fakarihtumuh, tentu kalian akan membencinya. Allah Ta'ala memberikan perumpamaan yang luar biasa agar kita merasa jijik untuk melakukan itu, agar kita tidak berlezat-lezat tatkala membicarakan tentang saudara kita sehingga kita sampai membicarakan keburukannya. Ikhwatal iman rahimakumullah, jikalau seandainya yang kita makan itu bangkai seekor sapi atau bangkai seekor kambing yang tadinya kita suka kambing tatkala belum menjadi seekor bangkai, tatkala disembelih dengan cara yang benar, kita gak mau kalau itu sudah menjadi bangkai. Seandainya itu daging manusia lain yang bukan saudara kita, yang bukan umat Islam, kita sudah merasa jijik. Lalu bagaimana dengan bangkai saudara kita sesama mukmin yang sama-sama beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang kita sama-sama memiliki hak terhadapnya dan mereka memiliki hak terhadap kita? Tentu seharusnya kita merasa lebih jijik. Akan tetapi berapa banyak di antara kita yang merasa itu adalah hal yang sepele, sehingga bermudah-mudah dalam melakukan ghibah, bermudah-mudah dalam menggunjing saudara-saudaranya, mendatangi majelis-majelis yang kita tahu tatkala kita mau datang ke tempat itu pasti di dalamnya ada ghibah. Demi Allah, kalau kita memiliki teman-teman, saudara-saudara yang biasa melakukan majelis ghibah, mengadakan majelis ghibah di tempat nongkrongnya, di tempat duduknya, di rumahnya, tinggalkan mereka untuk menyelamatkan agama kita. Bukan dalam rangka kita benci ke personalnya, akan tetapi kita membenci perbuatan tersebut dan menyelamatkan diri kita dari dalam agama kita, menyelamatkan agama yang ada pada diri kita agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan di antara dosa lisan seorang mukmin, di antara dosa-dosa lisan adalah tatkala seseorang mengatakan hal yang belum jelas faktanya, tatkala seseorang mengatakan hal yang masih simpang siur akan kebenarannya. Hal tersebut termaktub dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Mughirah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan." فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Sesungguhnya Allah ridha pada kalian 3 hal dan Allah membenci pada kalian 3 hal. Hal-hal yang Allah ridhai, fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian menyembah Allah, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
dan berpegang teguh dengan tali agama Allah dan tidak bercerai-berai. Itu yang Allah ridha pada kalian. Wa yakrahu lakum qila wa qal, dan Allah membenci dari kalian tatkala seorang mengatakan katanya dan katanya begini dan begitu. Perbuatan qila wa qal ini dibenci oleh Allah. Wa kathratas su'al, dan banyak bertanya. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak menambah manfaat dan ilmu. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak mengandung faedah, sebagaimana pertanyaan-pertanyaan dilontarkan oleh Bani Israel kepada Musa. Tatkala datang perintah Allah, dia tanya kenapa begini? Seperti apa? Terus bertanya-bertanya. Tidak ada henti-hentinya. Padahal itu pertanyaan yang tidak menimbulkan faedah untuk mereka. Dan Allah membenci pada kalian idha'atal mal, menyia-nyiakan atau menghambur-hamburkan harta. Maka perbuatan ini adalah perbuatan yang dibenci. Betapa banyak seorang pada hari ini dengan mudahnya mengetikkan sesuatu di sosial medianya, di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, dan lain sebagainya. Hal-hal yang dia belum tahu kebenarannya. Dia belum tahu apakah itu hak atau tidak. Kalaupun itu hak, kalaupun itu benar, dia bisa terjerumus dalam ghibah. Kalau itu tidak benar, dia bisa terjerumus dalam tuduhan atau fitnah terhadap saudaranya. Demi Allah, apa yang kita ketikkan hari ini, apa yang kita unggah di sosial media kita, apa yang kita bicarakan di grup-grup WhatsApp kita, semuanya akan ada pertanggungjawabannya. Semuanya ada hisabnya di sisi Allah. Tidak hanya lisan kita yang melontarkan ucapan-ucapan, akan tetapi jari jemari kita yang mengetikkan kata-kata. Sesungguhnya kata-kata tersebut bisa mendatangkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jal, juga bisa mendatangkan murka dari sisi Allah. Maka kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita tulis, apa yang kita unggah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Menjaga lisan memanglah perkara yang berat. Banyak sekali dosa-dosa yang mampu dilakukan oleh lisan kita. Dengan ringannya lisan kita ucapkan. Padahal dosa tersebut sangat besar. Sangat dahsyat efek yang bisa ditimbulkan oleh lisan kita. Bisa melebihi efek yang ditimbulkan oleh tangan kita ataupun kaki kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. أقول ما قلت وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلوات ربي وسلامه على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء وبعد. dalam sebuah hadis ikhwatul iman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh Muadz ibnu Jabal, tatkala berboncengan berdua bersama Muadz ibnu Jabal, Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilni al-jannah wa yubaiduni 'anil nar." Ya Rasulullah, hai Rasulullah, kabarkanlah kepada aku, ajarkanlah kepadaku tentang amalan-amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Muadz ibnu Jabal radhiyallahu an banyak pintu-pintu kebaikan, banyak jenis ibadah beserta fadilah-fadilahnya. Rasulullah menyebutkan tentang ibadah-ibadah, bahkan tentang jihad. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Muadz, "Ala adulluka bimilaki dzalika kulli?" Wahai Muadz, maukah engkau aku kabarkan dengan kendali dari semua kebaikan itu? Tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Kuffa 'alaika hadza," seraya memegang lisannya. Rasulullah mengatakan, "Jaga ini wahai Muadz, jaga lisanmu. Jaga lisanmu." Kemudian Muadz ibnu Jabal bertanya, "Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih." Apakah kita akan dihukum? Apakah kita akan mendapatkan sanksi? Apakah kita akan dihisab karena segala sesuatu yang kita ucapkan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Thaqilatka ummuka ya Muadz." Celaka engkau wahai Muadz. Sebuah
sebuah ungkapan yang diucapkan oleh Nabi menunjukkan hal tersebut sangatlah penting, sangatlah berbahaya tatkala seseorang merasa bahwasanya apa yang diucapkan tidak dihisab. Thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Semoga ibumu kehilanganmu wahai Mu'adz. Rasulullah bukan mendoakan Mu'adz agar ibunya kehilangan dirinya, tapi itu ungkapan yang diungkapkan oleh bangsa Arab menunjukkan celakanya orang tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah tidak ada yang menjerumuskan orang ke dalam neraka melainkan buah daripada lisannya. Yakni maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan yang menjerumuskan orang ke dalam neraka adalah hasil yang dituai daripada lisannya di dunia. Seringkali lisan kita ini mendatangkan dosa-dosa yang kita tidak sadari. Mendatangkan kerugian-kerugian pada diri kita. Maka seorang muslim harus wajib menjaga lisannya. Berhati-hati, sesungguhnya diamnya seseorang tidak akan membawa penyesalan dalam rangka menjaga lisannya. Akan tetapi betapa banyak orang-orang yang menyesal karena perkataan yang keluar dari mulutnya. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik dan hidayahnya dalam rangka menjaga lisan kita. Innahu waliyyu dzalik wa huwal qadiru alaih. Sungguhnya hanya Allah yang mampu membantu kita untuk mengerjakannya, untuk menjaga lisan kita, untuk mengatakan kebaikan-kebaikan dari mulut kita. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah. Kita meminta bantuan kepada Allah agar Allah bantu kita menjaga lisan kita, agar tidak keluar dari lisan kita kecuali yang baik-baik.